Selamat pagi kepada Kak Dina dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Agnes Veronica BR Ginting dengan NIM 2013010138. Pertama, saya akan menjelaskan tentang introduction. Yang pertama ada The Classical Test Theory atau CTT. Nah, ini merupakan suatu tes yang membantu para peneliti untuk nantinya akan mendapatkan suatu bentuk pengukuran yang baik dalam banyak situasi pengembangan tes. Nah, dalam CTT ini, skor total itu diperoleh dengan menjumlahkan skor pada item tes individu. Sedangkan kalau item respon teori atau dikenal sebagai ERT, yaitu teori tes modern, adalah sistem prosedur pemodelan yang menggunakan karakteristik laten seseorang ataupun peserta ujian dan item tes sebagai bentuk prediksi dari sebuah tanggapan yang diamati. Nah, IRT ini menawarkan kerangka statistik yang kuat yang sangat berguna nantinya dalam ilmu seperti psikologi kognitif ataupun pendidikan. Next slide. Selanjutnya ada how ERT differs from CTT. Nah, ERT ini adalah sebuah teori tes berbasis model probabilistik. Maksudnya di sini itu ERT ini itu berasal dari pola tanggapan peserta ujian terhadap sebuah serangkaian item tes. Sedangkan kalau CTT ini itu berdasarkan deterministik, yaitu nilai tes total peserta ujian itu didasarkan pada jumlah tanggapan terhadap item individual. Ada juga kelemahan dari CTT ini. Salah satunya itu kelemahannya statistik yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja orang itu bergantung pada sampel orang ataupun peserta ujian dari tingkat kemampuan tinggi pada sifat tertentu. Untuk lebih jelasnya, teman-teman semua bisa baca di makalah. Next slide. Kemudian ada introduction to ERT. Nah, ada yang disebut dengan latent trait. Latent trait ini dapat dijelaskan dengan tanggapan terhadap satu set item test yang dirancang untuk menangkap pengukuran pada beberapa atribut sosial, perilaku, ataupun psikologis. Kemudian ada model ERT ini unidimensional, itu menggabungkan asumsi kerja unidimensionality yang berarti bahwa tanggapan terhadap satu set item itu diwakili oleh satu sifat ataupun dimensi laten yang mendasari. Ada juga asumsi yang kedua dari model ERT ini itu namanya local independence yang berarti bahwa tidak ada hubungan statistik antara tanggapan orang ataupun peserta ujian terhadap pasangan item pada tes setelah sifat ataupun atribut utama itu diukur atau dipertahankan secara konstan. Kemudian ada keuntungan menggunakan ERT dibandingkan CTT dalam pengembangan pengujian. Teman-teman juga bisa lebih jelasnya membaca di makalah, itu salah satunya itu ada kerangka kerja alami untuk menyamakan bentuk pengujian, ada pendekatan berbasis model yang lebih ketat untuk pengujian dan pengembangan instrumen, dan lainnya. Next slide. Kemudian ada Strong Truth Score Theory, ERT, and CTT. Nah, ERT ini secara resmi itu diklasifikasikan sebagai Strong Truth Score Theory. Artinya, si ERT ini itu menyiratkan bahwa asumsi yang terlibat dalam menerapkan model itu dengan benar ke data yang nyata. Sedangkan kalau CTT atau classical test theory ini itu diklasifikasikan sebagai weak truth score theory, yaitu sifat-sifat CTT ini itu didasarkan pada teori pengambilan sampel dari si probabilistik jangka panjang dengan menggunakan perspektif deterministik. Dalam CTT ini kan skor akhir itu seseorang itu diwakili oleh penjumlahan skor jumlah item yang dijawab dengan benar. Sedangkan kalau dalam ERT itu nantinya kemungkinan bahwa seseorang dengan skor benar tertentu itu akan menunjukkan skor pendekatan probabilistik mengenai bagaimana orang ataupun peserta ujian itu kemungkinan akan merespon item test. Demikian presentasi dari saya, akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anissa Putri dengan NIM 2013010139. Selanjutnya kita akan masuk materi tentang philosophical views on ERT atau pandangan filosofis tentang
item respon teori ini. Jadi, inti dari item respon teori ini ialah pendekatan berbasis model terpadu yang menyediakan kerangka kerja probabilistik tentang bagaimana peserta ujian dengan tingkat kemampuan yang berbeda yang dapat diharapkan untuk menanggapi serangkaian item tes. Secara historis, ada dua pendekatan filosofis yang telah diusulkan dalam kaitannya dengan item respon teori ini, yaitu pendekatan pertama yang dimana dia sejalan dengan teori probabilitas klasik bahwa selama jumlah administrasi tes yang berulang secara historis, yang di dalamnya itu terdapat gagasan panjang yang sering terjadi tentang kemampuan probabilitas. Karena probabilitas itu merespon dengan benar atau salah terhadap item test yang dapat dicapai dan dapat dikaitkan dengan teori probabilitas frekuensi. Jadi pendekatan ini sangat berguna dalam konteks konstruksi tes. Misalnya, Bass dan Mosteller dalam 1955, dia memandang IRT ini sebagai model pembelajaran probabilistik berdasarkan pilihan dan keputusan yang merupakan fitur perilaku cerdas yang tak terhindarkan. Lebih lanjut lagi, mereka itu berpendapat bahwa setiap data yang dikumpulkan dalam ilmu sosial dan perilaku ini bersifat statistik. Lalu pendekatan filosofis yang kedua untuk IRT ini berfokus pada pengambilan sampel atau pendekatan berbasis data. Jadi dalam pendekatan pengambilan sampel ini, data-data driven, skor tingkat item itu, dia tanggapan itu terhadap item test yang terkait dengan kemampuan yang diberikan orang yang dipilih secara acak dalam fungsi matematika yang memperoleh probabilitas dari setiap kemungkinan hasil pada item. Dalam pendekatan pengambilan sampel untuk IRT ini, proses penyesuaian model statistik untuk satu set tanggapan item awal itu awalnya berfokus pada satu set item skor pada peserta ujian. Jadi dia bukan pada kemampuan seseorang. Nah, selanjutnya ada conceptual explanation of how IRT works, atau penjelasan konseptual tentang cara kerja IRT. Nah, tes kecerdasan yang kami gunakan dalam referensi kami ialah bahwa kita bisa melihat seseorang dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi seharusnya lebih mungkin untuk merespon item tertentu dengan benar dalam kaitannya dengan orang yang tingkat kecerdasannya itu lebih rendah. Jadi kesimpulan yang bisa diambil itu ialah bahwa semakin besar perbedaan antara kemampuan orang dan lokasi item, maka semakin besar pula kemungkinan memprediksi dengan benar bagaimana orang tersebut akan merespon item atau pertanyaan yang dimana cakupannya itu terdiri atas benar atau salah, atau lebih tinggi atau lebih rendah pada skala tipe ordinal. Nah, dalam model RAT, satu-satunya karakteristik item yang diukur adalah kesulitan item. Karena dalam keadaan ini, perbedaan antara kemampuan orang dan lokasi item itu mendekati 0. Jadi kemungkinan seseorang itu akan merespon dengan benar terhadap item yang mendekati 0,50 atau sama dengan 50%. Next slide, Kak. Nah, selanjutnya itu ada assumption of IRT models atau asumsi model IRT. IRT ini adalah model statistik yang seperti kebanyakan model statistik asumsi lainnya yang terlibat. Asumsi pertama yang perlu dipertimbangkan sebelum penerapan model RATS atau IRT apapun ialah dimensi set item yang terdiri dari tes atau instrumen. Karena dimensi tes ini menentukan apakah ada satu atau lebih kemampuan, sifat, atau atribut yang mendasarinya diukur dengan set item. Nah, istilah dimensi ini digunakan itu dalam lambang S. Ini digunakan juga secara sinonim dengan kemampuan orang atau sifat laten di dalam item respon teori tersebut. Jadi kemampuan atau sifat yang dimodelkan dalam IRT ini dapat mencerminkan pencapaian pendidikan, sikap, minat, atau kecakapan keterampilan yang semuanya itu dapat diukur dan diskalakan pada tingkat kategori dikotomis, politomus, atau ordinal, atau tidak teratur. Nah, lalu model RATS dan IRT yang paling banyak digunakan ini ialah unidimensional dan mengasumsikan bahwa ada satu kemampuan mendasar yang mewakili perbedaan antara orang dan item pada suatu tes. Next slide. Selanjutnya, tes dimensionality and IRT, atau uji dimensi dan IRT. Dimensi tes ini terkait erat dengan gagasan tentang faktor tunggal yang mendasari atau sifat laten dalam terminologi IRT yang diwakili oleh satu set item atau pertanyaan. Jadi, uji dimensi ini mengevaluasi dimensi suatu tes yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bagian ini dimulai dengan pendekatan awal untuk penilaian dimensi yang terkait dengan IRT, yang kemudian transisi ke pendekatan yang lebih canggih yang sekarang itu umum digunakan. Nah, dalam aplikasi awal IRT ini ada salah satu tokoh yaitu Lord dalam 1980. Dia merekomendasikan pemeriksaan nilai eigen yang dihasilkan dari analisis faktor linear dalam kaitannya dengan jumlah faktor dominan yang ada dalam satu set item tertentu. Nah, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, malam, Kak Dina dan teman-teman. Saya Ibu Miftah Fatia dengan NIM 213011093 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya membawakan materi mengenai jenis
matriks korelasi yang akan digunakan untuk analisis dimensionalitas. Nah, jika di sini jika data kita itu bersifat dikotomis dan latent rate kita memenuhi asumsi distribusi normal, maka kita dapat menggunakan matriks korelasi tetrakorik. Nah, maksudnya di sini bersifat dikotomis, jadi data kita itu berisikan dua keadaan, seperti benar atau salah, atau misalnya jenis kelamin itu perempuan atau laki-laki, seperti itu. Nah, koefisien dari korelasi tetrakorik ini sendiri adalah hubungan antara dua variabel dikotomis dan variabel tersebut memenuhi asumsi distribusi normal. Menurut Lord dan Novick pada tahun 1968, hasil analisis faktor matriks korelasi tetrakorik ini menghasilkan faktor umum tunggal, di mana ini cukup untuk menggambarkan keberadaan unidimensionalitas. Nah, dalam di buku itu ada program komputer yang namanya disebut program Mistral atau PRILS 8 yang dapat digunakan untuk mengilustrasikan analisis faktor menggunakan matriks korelasi tetrakorik ini. Seperti yang ini ada contohnya menggunakan data crystallized intelligence 2. Jadi dalam program ini kan namanya program komputer gitu. Jadi ada yang namanya sintaks. Sintaks ini kode. Kode-kode dalam program komputer gitu. Nah, itu seperti contohnya di sini ada sintaks CRI2.PSF. Nah, itu mengartikan yang atau artinya itu adalah file data yang dibuat di prelis setelah mengimpor data dari teks atau file SPSS. Nah, untuk langkah-langkah penggunaan prelis atau listral itu kurang lebih seperti ini. Langkah pertamanya itu adalah menginput data. Jadi data yang kita input itu dapat berupa teks atau file dari SPSS. Nah, lalu akan muncul output file output yang akan disimpan dan dapat digunakan untuk menganalisis faktor pada korelasi tetrakorik. Nih dia. Nih contoh file outputnya. Nah, kan ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor pada korelasi tetrakorik. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah menganalisis faktor ini, maka selanjutnya akan muncul file output singkat dari hasil analisis faktor program Mistral seperti yang ada di slide selanjutnya nih. Nah, ini outputnya. Nah, di sini di hasil output ini ada mean square error of approximity atau RMS IE yang itu dia nilainya itu sebesar 0,06, yang artinya model satu faktor di sini didukung. Kenapa didukung? Karena nilai ini kurang dari 0,08, di mana nilai 0,08 ini merupakan ketetapan. Jadi kalau misalnya ada nilai root mean square-nya ini berada di bawah 0,08, berarti data kita itu memenuhi model satu faktor seperti itu. Selain mengeluarkan output hasil analisa ini, program Mistral atau prelis ini juga mengeluarkan output berupa plot K residual. Nah, ini plot K residual. Plot K residual ini menggambarkan seberapa baik model satu faktor cocok dengan data dari pandangan residual. Nah, untuk output hasil plot K di samping ini sebetulnya tidak mencerminkan kecocokan yang sempurna karena keberadaan titik-titiknya ini tidak lurus
bintang-bintang ini tidak lurus. Tetapi hasil statistik kecocokan yang dilaporkan telah membuktikan bahwa ini cukup untuk mendukung keberadaan model yang satu faktor. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai dimensionality assessment specific to IRT. Jadi ada beberapa metode penilaian dimensi yang dikembangkan khusus untuk digunakan dengan IRT, di mana metode-metode ini diklasifikasikan dalam pendekatan non-parametrik. Nah, pendekatan non-parametrik ini mirip dengan metode analisis faktor parametrik yang ada di pembahasan ke bab sebelumnya. Kenapa mirip? Karena di sini kan dia menggunakan IRT, sementara di bab sebelumnya itu dia menggunakan CTT. Salah satu program komputer untuk asesmen dimensionality untuk IRT ini, kita menggunakan DIMTest. Nah, di mana DIMTest ini merupakan salah satu tes untuk unidimensionalitas yang pertama itu dia mengevaluasi asumsi dan independensi item lokal dan juga menguji jumlah dimensi yang ada dalam satu set item, satu set tanggapan item. Program DIMTest ini menyediakan statistik T untuk menguji Hanol. Yang dimana Hanolnya itu berbunyi bahwa satu set item test sama dengan satu dimensional, menggambarkan satu dimensi gitu. Jadi di sini ada kesalahan penulisan, di sini single dimensional. Nah, jadi maksudnya di sini itu sekumpulan dari item test atau satu set item itu memang berisikan satu dimensional, dan statistik T-nya ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi asumsi IRT, yaitu dapat mengevaluasi salah satu asumsi IRT yaitu independensi item lokal. Nah, berikut ini ada hasil analisis DIMTest yang menggunakan data dari uji Crystallized Intelligence 2. Ini dia hasilnya, di mana data dari uji Crystallized Intelligence ini menggunakan 25 item. Nah, di sini hasilnya itu menunjukkan bahwa model multidimensionalitas itu ditolak karena p-value-nya itu 0,1688, jadi mendukung keberadaan dari unidimensionalitas. Jadi data dari uji Crystallized Intelligence ini memenuhi unidimensionalitas. Nah, selain DIMTest, ada program lain yang dapat dikatakan sebagai alternatif dari DIMTest yang merupakan program analisis faktor item informasi lengkap. Di mana teknik analisis faktor dari test fact ini menggunakan korelasi tetrakorik untuk memperkirakan fungsi respon item atau IRF. Nah, berikut ini hasil dari analisis test fact untuk tes Crystallized Intelligence. Di sini kalau misalnya menggunakan satu faktor, nilai eigenvalue itu 9,5. Kalau misalnya ada dua faktor itu, menggunakan dua faktor itu nilai eigennya 2,08. Nah, di sini kan kita dapat menemukan bahwa ada dua nilai eigenvalue yang berada di atas satu. Untuk menentukan apakah kita menggunakan model satu faktor atau
dua faktor, kita dapat melakukan uji beda chi-kuadrat. Ini uji beda chi-kuadrat ini dapat dilakukan menggunakan program SPEC ini juga dengan mengubah suatu kata kunci seperti yang ada di gambar ini. Nah, jadi untuk menghasilkan uji chi-kuadrat, kita mengganti kata kunci yang berada di sini menjadi NFAC. Maka akan menghasilkan dua output seperti ini. Display 15 dan chi-square fit statistik. Dari tabel chi-square fit statistik ini kita menemukan perbedaan chi-square antara one factor model dan two factor model itu perbedaannya sebesar 270,68 dan menemukan degrees of freedom, perbedaan degrees of freedom-nya itu sebesar 24 yang diartikan bahwa data yang kita punya ini lebih cocok untuk model dua faktor. Namun di sini ditemukan bahwa faktor satu model itu cukup banyak menjelaskan variasi seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ketika kita menemukan lebih satu dimensi, peneliti harus merevisi atau menghapus item tes tertentu untuk memenuhi asumsi unidimensionalitas atau tetap menggunakan pendekatan multidimensi untuk IoT. Dalam hal ini itu bisa menggunakan mixture model. Mixture model ini adalah sebuah pengukuran atau model psikometrik yang menggunakan subpopulasi heterogen. Jadi populasi yang digunakan itu berbeda-beda dan mixture model ini merupakan pengembangan dari latent class analysis atau yang disingkat dengan LCA atau yang disingkat dengan LCA, di mana LCA ini dia subpopulasinya homogen. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas asumsi IoT yang kedua, yaitu local independence of items. Nah, yang diartikan bahwa kalau misalnya local independence ini berlaku, berarti tidak ditemukan adanya kovariasi atau korelasi antara tanggapan terhadap satu item dengan item lainnya. Jadi kalau misalnya kita menanggapi satu item, nah tanggapan kita pada satu item ini tidak ada korelasinya dengan tanggapan kita pada item yang lainnya, seperti itu. Nah, dari teori probabilitas klasik, jika independensi item lokal ini berlaku, probabilitas pola respon merupakan produk dari probabilitas individu dari respon yang benar dan salah pada setiap item. Jadi maksudnya probabilitas klasik ini, jadi probabilitasnya itu sudah ditentukan. Klasik di sini maksudnya itu sudah ditentukan gitu, atau terbatas. Dalam hal ini kan ditentukan probabilitasnya itu benar dan salah. Nah, untuk melakukan uji local independence of item ini, kita dapat menggunakan persamaan 10-1 ini. Nah, di mana kita dapat memasukkan data-data kita yang kita punya ke dalam persamaan ini, di mana P itu diartikan sebagai probabilitas respon dari item, sementara UN ini didefinisikan sebagai interpretasi probabilistik terhadap item yang disampel, di mana kalau satu
merupakan simbol dari jawaban yang benar, sementara 0 itu menyimbolkan bahwa jawaban dari item itu salah. Nah, kalau untuk P-1 garis theta ini diartikan sebagai probabilitas peserta tes yang memiliki kemampuan dapat menjawab butir atau item tes pertama dengan benar. Begitu juga dengan PU2 garis theta ini, artinya probabilitas atau kemampuan peserta ujian dapat menjawab butir tes kedua ini dengan benar. Nah, theta di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang, dan yang selanjutnya ini ada P-U1, U2, U3, titik-titik, UN, garis theta ini diartikan sebagai probabilitas peserta tes yang memiliki kemampuan dapat menjawab butir ke-1 sampai dengan ke N ini dengan benar. Nah, di slide ini ada masalah yang menarik dalam penggunaan IRT, di mana kita cukup mungkin sulit dalam menentukan apakah item test itu secara statistik memang independen satu sama lain untuk orang dengan tingkat kemampuan yang sama. Seperti contoh dari uji Crystallized Intelligence 2 yang ada pada tabel 10.2 ini. Nah, di tabel 10.2 ini ada 2 item soal yang direspon atau dijawab oleh 25 peserta ujian. Nah, kalau baca dari outputnya tabel 10.2 ini ditemukan bahwa sepertinya peserta ujian ini memiliki tingkat kemampuan yang kurang lebih sama, karena untuk peserta ujian 1-4 ini menjawab dengan benar di item tes di kedua item tes. Sementara untuk peserta tes 5-9 itu juga menjawab dengan salah di kedua item tes ini. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa peserta ujian memiliki kemampuan tes yang kurang lebih sama terlepas dari respon pada item 2 oleh peserta tes ke-10 dan peserta tes ke-13. Nah, selanjutnya data dari tabel 10.2 ini dimasukkan ke dalam SPSS untuk membuat tabel 2 arah yang nantinya akan menghasilkan uji chi-square atau chi-kuadrat. Nah, tabel 10.3 ini merupakan sintaksnya. Nah, di slide ini ditunjukkan tabel 10.4 yang menunjukkan hasil uji independensi chi-kuadrat untuk mengevaluasi hipotesis independensi statistik. Nah, dari hasilnya ini ditemukan bahwa nilai P itu sebesar 0,15, yang mengartikan bahwa tidak ditemukan adanya independensi lokal dalam data yang diuji ini. Kenapa hal ini terjadi? Karena sampel yang digunakan itu sangat sedikit, cuma 25. Jadi kalau misalnya untuk digunakan untuk menguji adanya independensi lokal ini sangat kurang seperti itu. Jadi di slide selanjutnya ini ada pendekatan lain untuk mengevaluasi asumsi independensi item lokal yang disebut dengan statistik K3-yen. Di mana teknik K3 ini dia itu memeriksa korelasi residual antar pasangan item. Residu di sini maksudnya itu adalah perbedaan antara
respon dari si peserta ujian dengan respon yang diharapkan dari item tersebut. Jadi dia memeriksa ada nggak perbedaan antara respon dari si peserta ujian terhadap suatu item dengan respon yang sebenarnya diharapkan dari item tersebut. Nah, ada 2 residu di sini yang diperlukan untuk melakukan teknik I3 ini, yaitu ada respon item dan juga respon dari orang tersebut. Nah, sebelum melakukan I3 ini diperlukan untuk menghitung yang namanya residue percent level untuk item J dan juga untuk item K, seperti yang ada pada di rumusnya, seperti persamaan ini, persamaan pada 10.2 dan 10.3, di mana kalau 10.2 ini untuk item J dan 10.3 ini untuk item K, di mana kalau kita ini nanti memasukkan data ke dalam persamaan ini, di mana DIJ ini merupakan nilai residu untuk nilai residu orang pada item J. Sementara kalau XIJ ini, kalau XI itu indeks untuk orangnya, sementara J itu untuk indeks itemnya. Nah, kalau PJ ini adalah probabilitas respon benar untuk item J, dan terakhir ini ada theta I yang merupakan estimasi dari kemampuan seseorang. Nah, selanjutnya kita juga menghitung untuk item K. Jadi ada 2 item ya di sini, item K dan juga item J. Dengan perhitungan yang sama, dengan rumus yang sama, cuman ini hanya beda. Kalau ini misalnya tadi item yang 1, ini item yang 2, tapi di sini simbolkan dengan item J dan item K, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan nilai keduanya, kita baru bisa menghitung Q3-nya. Nah, di sini untuk menghitung Q3-nya, kita tinggal memasukkan korelasi persennya R di sini, dan kita memasukkan DJ dan DK yang kita dapat dari perhitungan ini tadi. Kita masuk pada the invariance property atau sifat invariance. Nah, perbedaan paling penting antara CTT dan IRT itu terletak pada sifat invariance. Nah, dimana kalau dalam IRT, invariance ini berarti bahwa karakteristik parameter butir soal tidak dipengaruhi oleh kemampuan peserta ujian, dan juga sebaliknya kemampuan peserta ujian tidak dipengaruhi oleh karakteristik parameter butir soal. Nah, karakteristik parameter butir soal di gerakan sini itu adalah tingkat kesulitan dan juga diskriminasinya. Tetapi dalam CTT, karakteristik parameter butir soal ini dipengaruhi oleh kemampuan peserta ujian atau kemampuan sampelnya. Nah, ketika asumsi IRT berlaku dan model cukup sesuai dengan serangkaian tanggapan item, maka di sini IRF dan ICC yang sama untuk item test diamati terlepas dari distribusi kemampuan kelompok. Maksudnya di sini adalah ketika kita menggunakan asumsi IRT, nah, dan kita mempunyai tanggapan dari atau respon dari seorang peserta ujian berbeda, namun dia mirip dengan serangkaian tanggapan peserta lainnya dalam item yang sama. Jadi ada item yang sama, tapi ditanggapi oleh orang yang berbeda. Tapi misalnya ada 2 orang, si A ini menjawab berbeda dari si B, tapi mirip gitu. Nah, jawaban dari si A ini disesuaikan dengan jawaban si B. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa IRF dan ICC-nya itu sama. IRF itu kan dia menggambarkan hubungan antara sifat laten si peserta ujian dengan si item testnya itu. Jadi di sini bisa dibilang IRF-nya atau ICC-nya sama, yang maka dia terlepas dari distribusi kemampuan kelompok. Dalam hal ini invariance itu dalam hal ini IRF itu menjadi invariance di seluruh populasi peserta ujian, seperti yang digambarkan pada tabel 10.2. Nah, ini dia tabelnya, maaf tadi saya salah sebut di sini, itu adalah figur
titik 3, di mana di sini jika suatu butir tes memiliki IRF atau ACC yang sama, maka dia terlepas dari distribusi kemampuan. Nah, jika misalnya dilakukan pencocokan dan respon seseorang itu dia cenderung kurang benar, jadi si responden itu cenderung kurang merespon dengan benar gitu. Jadi dia dapat digolongkan ke dalam kelompok low ability karena dia itu terletak di titik minus 1,16 yang dimana dia di bawah dari item location atau difficulty-nya. Di sini kan dia 0,0 sementara low ability itu terletak di minusnya gitu. Jadi dia di bawah sehingga dia termasuk dalam low ability group. Nah, jika seseorang ketika dilakukan pencocokan dan responnya itu cenderung benar gitu, jadi dia dapat dikategorikan atau dimasukkan ke dalam kelompok high ability yang dalam skala kemampuan ini dia terletak pada titik 0,0. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas model regresi linear, di mana kalau sifat invariance itu merupakan sifat dari model regresi linear. Nah, kita dapat membuat hubungan antara model regresi linear ini dengan IRT, bahwa kalau di IRT itu dia model regresinya non-linear. Nah, jika asumsi linear itu berlaku, maka nanti nilai slope atau interceptnya itu nilai slope dan interceptnya itu akan sama atau mendekati untuk setiap sekelompok orang dalam setiap tingkat variabel X. Kalau di IRT itu variabel X itu menggambarkan respon item yang diamati, sementara variabel Y itu merupakan probabilitas respon yang benar. Nah, di sini untuk contohnya kita menggunakan kembali uji crystallized intelligence 2 untuk mengilustrasikan sifat invariance dan bagaimana asumsi dapat dievaluasi. Nah, data yang diperoleh ini tadi kan dia ada 20 item dengan skor dikotomis dan di sini berfokus pada item nomor 11. Langkah pertamanya itu adalah dua sampel acak. Langkah pertamanya itu ada dua subsampel acak berukuran 500 dibuat dari total sampel 1000 peserta ujian. Nah, pembuatan subsampel acak ini menggunakan aplikasi SPSS. Sebenarnya bisa menggunakan aplikasi lain, tetapi di sini menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya juga dilakukan pengujian untuk menentukan proporsi benar dan juga titik biserial untuk uji si titiknya. Nah, di sini model IRT yang digunakan itu model IRT 2 parameter. Nah, pada slide ini ditunjukkan hasil uji statistik item CTT dan estimasi IRT dalam uji crystallized intelligence 2 untuk two random samples. Nah, jadi kalau dalam CTT itu untuk menentukan dia data itu invariance atau tidak, dilihat dari proportion correctnya sama poin biserialnya. Jadi kalau misalnya proportion correctnya dan poin biserialnya itu sama, maka dia dapat dikatakan invariance. Jadi kalau tidak sama itu berarti tidak invariance. Untuk hasil uji ini ditemukan bahwa proportion correctnya tidak sama. Yang satu itu 0,49, yang satu 0,52. Jadi tidak sama, dan poin biserialnya itu juga tidak sama, yang satu 0,6, yang satu 0,53. Jadi dapat diringkas atau disimpulkan bahwa untuk CTT-nya tidak ditemukan invariance atau invariance tidak berlaku pada model CTT. Sementara kalau untuk IRT-nya kan tadi saya jelaskan bahwa untuk menentukan variance atau tidak dilihat dari nilai intercept dan slope-nya. Jika intercept dan slope-nya itu sama atau mendekati, maka dia dapat dikatakan invariance. Kalau dalam data ini ditemukan bahwa nilai intercept-nya itu mendekati antara minus 0,04 dan juga 0,07 dan juga slope-nya itu sama 0,92 dan 0,92, yang dapat disimpulkan bahwa invariance berlaku dalam model IRT-nya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Kak Dina dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syakila Carimoda Panggabean dengan NIM 203111035. Di sini saya akan membawakan materi tentang memperkirakan probabilitas gabungan dari respon item berdasarkan kemampuan. Jadi, kita dapat memperkirakan probabilitas dari tanggapan yang benar dan salah untuk setiap item dalam tes oleh satu set peserta ujian. Untuk melakukan ini, kita dapat menggunakan fungsi kemungkinan dalam rumus 10.5 yang tertera dalam PPT. Ini definisikan sebagai operator perkalian atau multiplikatif. Menerapkan multiplikatif ke probabilitas untuk skor respon item individual pada tingkat kemampuan peserta ujian tertentu itu menghasilkan probabilitas total pada pola respon skor untuk sampel peserta ujian. Hasil yang dihasilkan oleh
multiplikatif ini menghasilkan nilai yang sangat kecil sehingga sangat sulit untuk dikerjakan. Jadi untuk mengatasi masalah ini, logaritma dari fungsi kemungkinan digunakan sebagai gantinya seperti yang tertera dalam rumus 10.6. Dengan menggunakan logaritma ini, mengubah skala probabilitas sehingga nilai kemungkinan lognya lebih besar dan lebih mudah untuk digunakan. Selanjutnya, pada rumus 10.7 ini menggambarkan proses penerapan kemungkinan untuk memperkirakan probabilitas pola yang didapat dari data dari tabel 10.6. Yang dimana yang diamati di sini ialah peserta ujian nomor 4. Langkah-langkah di atas ini dilakukan untuk semua peserta ujian dan semua item dalam sampel. Untuk memudahkan perhitungan dalam memperkirakan letak kemampuan seseorang yang terletak maksimal, jadi digunakan logaritma fungsi kemungkinan seperti yang digambarkan pada tabel 10.6 dan 10.7 sebelumnya. Dengan menggunakan logaritma ini didefinisikan sebagai nilai kemampuan yang memaksimalkan kemungkinan log untuk peserta ujian atau sebagai maksimum likelihood estimate. Mode RAS atau mode Raskal akan dijelaskan oleh presenter berikutnya lebih jelas lagi, tetapi untuk saat ini mode RAS dan mode Raskal ini akan digunakan untuk menggambarkan estimasi probabilitas tanggapan terhadap item untuk sampel peserta ujian. Dan selanjutnya seperti yang diilustrasikan pada rumus 10.9, jadi di sini kita perlu memperhatikan eksponen pada pembilang dan penyebutnya. Di bagian pembilang ini kan kita melihat bahwa kesulitan item dikurangi dari kemampuan orang. Jadi perbedaan inilah yang diplot terhadap kemungkinan peserta ujian dalam merespon dengan benar suatu item. Jadi pada persamaan 9 kita dapat memperoleh hasilnya dan pada persamaan 10.10 untuk menginterpretasikannya. Selanjutnya ialah informasi butir dan kemampuan serta kesalahan standar kemampuan. Estimasi kemungkinan maksimum mencatat bahwa penggunaannya sangat penting untuk menentang masalah estimasi parameter. Tantangan dalam memperkirakan kemampuan orang dan parameter item di IRT membuat estimasi kemungkinan maksimum ini menjadi teknik yang ideal untuk digunakan. IIF atau information fungsi item memainkan peran penting dalam IRT karena IIF ini menyediakan cara untuk mengidentifikasi di mana item tes memberikan informasi paling banyak relatif terhadap kemampuan peserta ujian, dan IIF ini kesalahan standar MLE disediakan sehingga kemungkinan untuk mengidentifikasi ketetapan kemampuan sepanjang skala skor atau kontinum. Selain itu, IIF ini juga dapat dijumlahkan untuk membuat indeks informasi pengujian total. IIF ini disajikan dalam contoh 10.11. Karena kemiringan diatur ke 1,0 dalam mode Raskal, fungsi informasi disederhanakan seperti yang diilustrasikan dalam rumus 10.11a. Persamaan 10.11a juga dapat diterapkan dalam mode IRT 1 parameter karena kemiringan ini tidak perlu disetel ke 10.0. Kemiringan harus disetel ke nilai konstan, yaitu ditentukan oleh data empiris. Dalam rumus 10.11b, untuk mode Raskal ini kemiringan atau diskriminasi diatur ke 1.0. Karena model kemiringan ini diatur ke 1.0 dalam mode Raskal, jadi fungsi informasi ini disederhanakan seperti yang diilustrasikan dalam persamaan dalam rumus 10.b. Demikian pula, informasi ini dapat diperkirakan untuk perkiraan kemampuan peserta ujian. Jadi kemampuan yang diestimasi oleh mode IRT atau item responsibility theory ini ialah Q atau theta. Karena menampilkan estimasi daripada parameter populasi. Hubungan antara IIF dan kesalahan standar MLE ini diilustrasikan dalam rumus 10.12. Dengan kesulitan item dan parameter yang diskriminasi karena estimasi kemampuan orang atau peserta ujian Q tadi terdistribusi normal, jadi pada rumus 10.13 dapat digunakan untuk menurunkan interval kepercayaan di sekitar MLE. Kesalahan standar estimasi kemampuan dalam rumus 10.12 ini berguna untuk menurunkan kesalahan pengukuran dan bentuk reliabilitas bersyarat berbasis IRT sepanjang skala skor. 10.15 yaitu parameter item dan estimasi kemampuan. Pada awal analisis IRT, parameter item dan estimasi dan kemampuan peserta ujian adalah kuantitas yang tidak diketahui dan harus diperkirakan. Jadi tantangan estimasi inilah menemukan kemampuan masing-masing peserta ujian dan parameter item menggunakan tanggapan terhadap item pada tes. Ini sebenarnya di luar cakupan bab ini untuk menyajikan eksposisi lengkap dari berbagai teknik estimasi dan mekanisme terkait bagaimana penerapannya. Tapi bagian ini menyajikan gambaran konseptual tentang bagaimana estimasi kemampuan dan parameter item ini bekerja. Pendekatan asli untuk memperkirakan parameter ini adalah estimasi kemungkinan maksimum bersama atau Joint Maximum Likelihood Estimation atau JMLE, dan itu juga melibatkan
secara bersamaan memperkirakan baik kemampuan peserta ujian dan parameter item. Tapi pendekatan MLA ini menghasilkan perkiraan yang tidak konsisten dan dapat bias kepada satu kemampuan orang. Jadi karena kekurangan JMLA sebelumnya ini, pendekatan estimasi kemungkinan maksimum margin atau MLA ini digunakan sebagai teknik pilihan dan dimasukkan ke dalam sebagian besar program IRT. Dalam teknik MMLA ini, item tes diperkirakan terlebih dahulu dan selanjutnya dianggap tetap, yaitu non-random. Selanjutnya, kemampuan orang diperkirakan dan dipandang sebagai komponen acak yang diambil sampelnya dari satu populasi. Kemampuan orang ini menjadi komponen acak dalam populasi menyediakan cara untuk memperkenalkan informasi populasi tanpa secara langsung dan stimulan memperkirakan parameter item. Yang berikutnya ialah ketika mode IRT tradisional tidak pantas atau tidak bisa digunakan. Ada dua contoh ketika asumsi IRT dilanggar dan mencegah penggunaan mode IRT standar, yaitu yang pertama, independensi lokal dilanggar ketika peserta ujian menanggapi item tes yang terdiri dari teslet. Yang selanjutnya ialah mode IRT unidimensional yang juga tidak tepat ketika tes diberikan di bawah batasan waktu, yaitu ketika situasi pengujian atau ketika tes sedang berlangsung itu waktunya dipercepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Umu Sajida dengan NIM 2013-01036. Di sini saya akan membahas mengenai the Rice model. Dan model ini tuh diciptakan oleh George Rice, yaitu seorang ahli matematika Denmark, di mana ia mengusulkan bahwa pengembangan item itu harus terdiri dari tes yang mengikuti kerangka probabilistik yang secara langsung akan berkaitan dengan kemampuan seseorang, di mana tes ini tuh memiliki serangkaian persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum memperoleh pengukuran tipe objektifnya, yaitu dengan adanya sifat perbandingan invarian yang ada. Perbandingan invarian ini ialah karakteristik pengukuran interval atau tingkat rasio yang sering digunakan untuk analisis dalam fisika terapan. Nah, dalam pendekatan moderasi ini, untuk pengukuran itu memiliki fungsi sebagai standar atau kriteria di mana data dapat dinilai untuk menunjukkan tingkat kesesuaian relatif terhadap pengukuran dan persyaratan statistik model. Namun sebaliknya, dalam pendekatan statistik umum, moderasi ini itu digunakan hanya untuk menggambarkan sekumpulan data tertentu atau untuk menunjukkan apakah parameter itu dapat diterima, ditolak, atau harus dimodifikasi tergantung dari hasilnya. Nah, selanjutnya ialah Rice model, linear models, dan logistic regression models. Terdapat dua perbedaan penting antara model linear dan regresi logistik model tadi. Yaitu perbedaan pertama ialah hubungan antara variabel independennya dan variabel dependennya. Dalam regresi linear itu hasil variabelnya itu adalah kontinu, di mana variabel ini memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil dari suatu pengukuran yang tidak memiliki batas atau batas data atau batas nilai. Nah, sementara dari regresi logistik model itu variabel bersifat dikotomi atau variabelnya itu membedakan atau hasil dari variabelnya itu membedakan atau mengkategorikan kelompok tertentu, di mana hasil yang diperoleh itu berasal dari nilai atau data yang dapat dihitung. Oleh karena itu, hasil yang didasarkan pada probabilistic respon ini bergantung pada kemampuan seseorang atau variabel Y itu bergantung pada variabel X. Maka dari itu, dalam model regresi linear itu kita hanya bisa berasumsi mengenai rata-rata yang dapat dinyatakan sebagai persamaan linearnya. Nah, perbedaan yang kedua ialah model linear dan model regresi logistik ini melibatkan distribusi bersyarat dari variabel hasil. Di mana dalam model regresi logistik ini variabelnya dinyatakan sebagai Y sama dengan P kali X ditambah dengan isilpon. Nah, di sini di gambar 10-15 ini ialah logistik regresi tadi, di mana kita menggunakan nilai, kita memasukkan nilai 0,0 untuk lokasi orang dan 0,0 untuk lokasi itu ke dalam rumus pada gambar 10-16. Lalu hasilnya ialah pada gambar 10-17, yang berarti bahwa seseorang dengan kemampuan 0,0 itu dapat menjawab dengan tingkat kesulitan yang ada, berarti memiliki kemungkinan untuk menjawab sekitar 50% dari jawaban yang benar. Lalu, tahap selanjutnya ialah kalibrasi data respon komputer soal ini terhadap model Rice menggunakan BiLog-NG. Ini dapat kita lihat pada gambar 10-8 dalam makalah dengan ketentuan yang berlaku. Nah, hasil dari perhitungan BiLog-NG tadi dapat kita lihat pada gambar 10-9 ini, itu terdapat kaitan parameter item dengan perkiraan kemampuan orang untuk semua 25 item dari analisis ini.
Dalam analisis ras, transformasi skala dan metrik kemampuan itu mungkin karena sifat ketidakpastian skala. Ketidakpastian skala ini ada karena beberapa nilai Q dan D yang mengarah ke probabilitas yang sama dari respon yang benar. Oleh karena itu, metrik bisa saja bersifat unik hingga transformasi skala linear. Nah, selanjutnya ialah properties and result dari model ras ini. Di sini menjelaskan bagaimana peserta ujian dan item itu bisa berfungsi di bawah model ras. Jika peserta ujian 1 menunjukkan kemampuan 2 kali lipat dari peserta ujian 2, maka perbedaan ini tuh secara matematis dapat diterapkan konstanta perkalian 2. Asalkan sifat-sifat kemampuan orang dan kesulitan item itu tetap ada, tingkat pengukuran rasanya pun akan tetap tercapai dengan satu-satunya perubahan yang disebabkan oleh nilai konstanta yang terlibat. Nah, pada tabel 10.9 ini ialah hasil akhir dari model ras ini. Di mana peserta ujian atau dengan kemampuan sekitar 0,0 dapat menjawab setengah dari item atau 12 dari 24 item yang ada. Mereka dapat menjawabnya dengan benar dengan persentase 50% item dengan menjawab dengan benar. Nah, selanjutnya ialah item information for the RISE model. Informasi item ini didefinisikan sebagai informasi yang diberikan oleh item tes pada tingkat tertentu dari orang atau kemampuan peserta ujian. Nah, fungsi informasi tes ini memberikan ukuran keseluruhan tentang seberapa baik tes bekerja khusus untuk informasi yang diberikan. Dalam pengembangan tes ini, informasi itu memainkan peranan penting dalam mengevaluasi kontribusi item yang membuat relatif terhadap sifat laten yang mendasari suatu kemampuan. Nah, untuk alasan inilah informasi item menjadi bagian yang penting dari informasi dalam pengembangan tes. Nah, informasi item ini juga bisa diperluas ke tingkat tes total yang menghasilkan tes information function dengan menjumlahkan total dari keseluruhan fungsi dari informasi item tadi. Nah, baiklah, sekian dari saya. Bilang kurang mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Erika Febriani Limbong dengan NIM 20094. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, kita akan membahas data layout atau tata letak data pada RAS model. Nah, tata letak data dari setiap respon item itu direpresentasikan sebagai matriks data 2 dimensi, di mana matriks ini terdiri dari 2 data. Data yang pertama itu disimbolkan dengan N besar, yang merupakan orang atau peserta ujian. Dan data yang kedua itu disimbolkan dengan N huruf kecil, yang merupakan item test. Kemudian, matriks data mentah pada RAS model ini terdiri dari vektor kolom, yang disimbolkan dengan U dan subscript IJ. Nah, subscript I ini mewakili item test dan diberi angka 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan subscript J itu mewakili orang atau peserta tes dan juga diberi angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, pada gambar di samping ini kita bisa melihat bentuk data layout dari RAS model. Nah, pada sebelah kanan atas ini merupakan subscript J yang mewakili peserta tes. Dan kemudian pada sebelah kiri ini mewakili item test yang merupakan subscript dari I. Selanjutnya kita akan membahas one parameter logistic model atau disingkat dengan 1PL. Nah, 1PL ini memasukkan parameter alpha untuk memperluas model RAS. Parameter alpha ini dianggap sebagai faktor penskalaan dalam regresi atau memprediksi skor yang diamati pada true score. Jadi, untuk rumus mengenai RAS model 1PL ini dapat kita lihat di persamaan 10.18 di samping ini. Nah, dalam RAS model, parameter alpha itu sudah mempunyai ketetapan nilai, yaitu sebesar 1. Tetapi di dalam 1PL item response theory, nilai 1 itu dapat dilonggarkan berdasarkan kemiringan item response function yang sesuai dengan data empiris. Kemiringan item response function ini juga dapat disesuaikan dengan parameter alpha berdasarkan pola respon item empiris. Nah, parameter alpha pada RAS model ini membuat persamaan untuk mengetahui slope intercept pada 1PL, yang rumusnya itu dapat kita lihat pada gambar di samping ini, yaitu pada persamaan 10.19. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui slope intercept pada persamaan 10.19. Nah, setelah slope intercept-nya diketahui, maka kita akan bisa mengetahui tingkat kesulitan item kita, yaitu dengan berdasarkan rumus persamaan yang ada pada gambar di samping. Nah, untuk proses pengaplikasian atau proses penghitungan persamaan yang di atas ini, kita dapat melihatnya pada gambar yang ada di bawahnya. Jadi, yang lebih ditekankan pada model 1PL ini adalah pengukuran dengan menggunakan parameter kesulitan item. Jadi, kesulitan item ini diberikan label B atau beta.
semakin besar nilai parameter B, maka semakin besar juga tingkat kemampuan peserta tes itu untuk menjawab item tes dengan benar. Selanjutnya, kita akan membahas parameter logistik model atau yang disingkat dengan 2PL. Nah, 2PL ini menggunakan dua parameter. Nah, parameter pertama itu adalah kesulitan item yang diberi dengan label B, dan parameter yang kedua itu adalah diskriminasi item yang diberi dengan label alpha. Ketika parameter alpha dan parameter B itu diketahui, maka kemungkinan seseorang untuk merespon item dengan benar itu dapat diperkirakan. Jadi, untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan seseorang itu merespon item dengan benar, dapat dilihat dengan menggunakan persamaan 10.21a yang ada pada gambar di samping. Nah, untuk pengaplikasiannya atau hasil hitung-hitungannya dapat kita lihat pada persamaan 10.21b yang ada pada gambar di bawah. Selanjutnya, kita akan membahas item information for 2PL. Jadi, informasi item di 2PL ini lebih kompleks, dikarenakan tiap-tiap itemnya itu punya estimasi diskriminasi yang unik. Secara teoritis, nilai parameter diskriminasi item atau alpha ini bergerak dari angka minus tak terhingga sampai angka positif yang tak terhingga. Nah, semakin tinggi parameter alpha itu, maka semakin baik diskriminasi item, di mana akan semakin baik untuk membedakan mana peserta yang mampu dan mana peserta yang tidak mampu menjawab item dengan benar. Nah, pada gambar sebelah kanan slide ini, khususnya pada persamaan 10.22, kita bisa melihat rumus fungsi informasi item untuk model 2PL. Gambar sebelah kanan slide ini, khususnya pada persamaan 10.22, kita bisa melihat rumus mengenai fungsi informasi item untuk model 2PL. Sedangkan pada gambar di bawah rumus tersebut, kita bisa melihat kurva dari fungsi informasi item untuk model 2PL. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dira Anissa dengan NIM 201301092. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai 3 parameter logistic model for dichotomous item response. Jadi, item IRT ini merupakan item yang paling umum, karena dia menempatkan batasan yang paling sedikit pada estimasi parameter di setiap item yang ada. Di mana parameter C ini di dalam model 3 parameter dikenal sebagai parameter tebakan. Dan pada model 3 parameter yang di dalamnya itu terdapat parameter item A, B, dan C akan dievaluasi secara bersamaan dengan kemampuan kontestan yang akan melakukan pengujian. Selanjutnya, parameter C ini diberi label pseudo guessing karena dia menyediakan mekanisme di mana dia bisa menjelaskan situasi pada saat kontestannya ini merespon item dengan benar ketika menurut si model IRT ini dia memprediksi bahwa sebenarnya kontestan menjawab dengan tidak benar. Tapi situasi konfrontasi ini dapat muncul karena alasan selain dari dugaan kandidat ataupun dugaan penguji. Keuntungan dalam menggunakan model 3 parameter ini adalah di saat kegunaannya untuk item test ataupun situasi pengujian di mana akan menebak secara teoritis dan juga praktis serta masuk akal. Selanjutnya mengenai item information for the 3 parameter model. Jadi pengenalan parameter C ini akan mempengaruhi akurasi posisi kandidat bersamaan dengan kemungkinan munculnya kontinuitas. Jadi si parameter C ini dikatakan sebagai ketidakpastian. Selanjutnya adalah choosing a model comparison approach. Dan untuk menentukan parameter mana yang akan kita gunakan, maka akan melibatkan seluruh proses pengembangan pengujian. Dari model 3 parameter, yang mana dikatakan sebagai yang paling umum karena dia nggak membatasi dalam hal asumsi pada parameter item, maka dari sini kita bisa membandingkan antara 2 parameter, 1 parameter, dan juga RAS secara statistik. Karena hal ini merupakan variasi dari model 3 parameter. Dan untuk mengevaluasi perbedaan di antara kedua model, perlu mengetahui derajat kebebasan dari kedua model tersebut. Di mana derajat kebebasan ini bisa didapati dari jumlah parameter yang ada di dalam model. Kayak misalnya, kalau 3 parameter, maka dia akan dikalikan 3, kalau 2 parameter, maka akan dikalikan 2, di mana selanjutnya akan dikalikan dengan jumlah item yang ada di dalam tes tersebut. Tujuan dari memperkirakan
ini adalah agar setiap model parameter yang ada agar kita bisa memperkirakan bagaimana item tersebut membedakan secara berbeda untuk setiap peserta ujian dari tingkat kemampuan yang berbeda juga. Yang terakhir adalah conclusion. Jadi pada bab ini memiliki tujuan untuk memahami jenis dari IRT Rust dan juga IRT lainnya. Kayak yang pertama itu model Rust dan juga IRT untuk item test yang menghasilkan respon item yang diberi skor berdasarkan dari kredit parsial. Yang kedua adalah model Rust dan juga IRT untuk skala sikap ataupun penilaian yang menghasilkan tanggapan item yang diberi skor. Yang diberi skor menggunakan item dari tipe Likert. Dan yang ketiga adalah model untuk data respon nominal eksklusif. Dan yang terakhir adalah tes yang multidimensi dalam struktur. Sekian yang bisa saya jelaskan. Akan saya kembalikan ke moderator.